perdana terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang digelar pada Rabu 4 November 2020 di Hotel JW Marriott Surabaya berlangsung memukau. Kedua pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji dan paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Mujiaman, tampil prima dengan argumen dan data masing-masing. Debat yang dilaksanakan selama 120 menit dengan 6 segmen itu, salah satunya mengusung topik terkait pembebasan retribusi surat ijo yang hingga saat ini belum terselesaikan. Dan kedua paslon, masing-masing paslon Pernyataan MA paslon nomor urut 2 terkait tekadnya untuk membebaskan retribusi surat ijo nampaknya cukup membuat paslon Eri Armuji terperangah. Agar masyarakat makmur. Selama sekarang ini ada sekitar 46.000 persil surat ijo yang itu menyangkut ratusan ribu warga yang sekarang tidur pun tidak nyenyak karena mendapatkan beban yaitu PBB dan retribusi. Yang video lihat narasinya di menit detik 43 Bapak Menteri BPN menyatakan tinggal cari solusi dari Ibu Wali Kota. Itu yang ada. Pemimpin harus dihilangkan. Bukan menunggu LO, tapi kita sebagai aparatur yang baik itu harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Apa mungkin kita sebagai wali kota yang menjadi contoh akan melanggar peraturan PP yang di atasnya? Sementara itu, paslon nomor 1 Eri Cahyadi menilai bahwa surat ijo itu hanya dipolitisasi oleh paslon nomor 2. Tadi saya sampaikan, kita harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Saya sampaikan surat hijau jangan dijadikan politik, kasihan mereka yang menunggu. Tapi saya pastikan kalau surat ini turun tanpa ganti rugi akan kita lakukan. Komunitas politik, karena ada tekan politik, demo-demo, saya tahu surat itu diluncurkan ke Presiden. Tetapi ini adalah konsepnya Bu Wali Kota sekarang ini. Saya yang dipertanyakan bagaimana konsep Anda ke depan nanti bila menjadi wali kota. Apa yang kamu lakukan? Apa yang saudara lakukan? Kalau kami sudah komitmen, kami yang paling depan menyelesaikan surat hijau ini dan kami akan hapuskan retribusi sambil menunggu Negara pemerintah kota sejak tahun 79. Karena itu ketika kita akan melepaskan aset itu, kita mengacu kepada PP 27 tahun 2014. Di sana disebutkan ketika ingin melepaskan, tadi sudah saya sampaikan, ini harus ada ganti rugi. Tapi kalau kepada pemerintah bentuknya hibah dikembalikan kepada negara. Fa insya Allah itu sudah. Terkait penyelesaian surat ijo yang merupakan aset negara, terdapat landasan hukum yang perlu dipatuhi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Yang kedua ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang diganti dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang ketiga ada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang IPT yang diganti dengan Perda Surabaya Nomor 3 Tahun 2016. Yang keempat ada Perda Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013. Dan yang terakhir adalah Perda Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemkot Surabaya. Insya Allah 5 tahun ke depan, jika kami diberi kepercayaan oleh rakyat, Eri Cahyadi dan Armuji akan membangun Surabaya menjadi kota yang diakui dunia.
Dengan APBD 10 triliun rupiah, Surabaya sudah dapat mendongkrak PDRB menjadi lebih dari 580 triliun rupiah, yang menjadikan Surabaya nyaman untuk menjadi tempat tinggal semua orang, apapun suku dan agamanya. Kota dunia, tempat anak-anak muda kreatif terbaik akan datang untuk bekerja dan berkreasi. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kami, Mahfud Arifin Mujiaman, untuk mewujudkan masa kampanye ini sebagai pesta demokrasi yang bermartabat. Kami menyadari bahwa kami berdua tidaklah berarti apa-apa tanpa dukungan seluruh masyarakat Surabaya. Kami Mahfud Arifin Mujiaman beserta super tim dari hati yang paling dalam mendoakan agar seluruh warga Surabaya di masa pandemi ini senantiasa diberi perlindungan dan Dengan demikian, akankah paslon terpilih menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat menyelesaikan permasalahan ini?